Wah enak banget cuy. Ada apa aja? Enggak, ini gue lagi ini kayaknya, aduh jadi pengen banget gue. Asli Meng, beli nggak Meng? Halo semua, balik di channel nyantai dengan gue Aldi ya. Ya, hari ini spesial sampai gue bawa kopi dingin ya di sini karena untuk hari ini gue mau unboxing barang yang cukup eksklusif, bener-bener baru dirilis ya, yaitu iPad mini dan ini adalah produknya. Gue nggak bakal buka lagi dari bungkusannya gimana karena memang pas sudah nyampe gue cukup penasaran beneran bukan sih ini iPad gitu ya. Jadi gue langsung buka packagingnya, langsung udah standby di sini aja buat di unboxing konten ini. Oke, so minggu ini bener-bener baru aja karena dari minggu lalu si Apple pun yang meng-announce ada iPad mini dan dia bilang bakal ada rilis di minggu depan ya, maksudnya penjualan di minggu depan. Bener-bener langsung aja gitu, langsung gue dikabarin untuk mau nggak sih lo review, maksudnya unboxing gitu, mau bahas lah iPad mini di generasi 6 kali ini. Ya gue sih ya nggak usah panjang pikir, mau gitu, karena memang jujur aja gue tertarik banget sama iPad mini ini. Dan buat kalian juga yang penasaran atau nggak pengen beli dari iPad mini ini, bisa aja nih dari toko yang udah minjemin gue si iPad mini ini, yaitu Wah Gadget. Kalian bisa aja cek linknya di bawah, di situ gue udah kasih linknya, jadi kalau kalian mau beli silahkan beli aja dari toko itu. Oke, so inilah iPad mininya, bener-bener generasi ke-6, kayak generasi 5 udah lama banget keluarnya ya. Gua hampir lupa, kayaknya udah ada 5 tahunan yang mana itu abang gua punya iPad mini, tapi itu udah kurang bagus gitu. Dan sekarang akhirnya kembali lagi yang bener-bener unexpected, gua nggak tahu kenapa. Gua kira tuh ada di tahun kemarin, ternyata akhirnya tuh datang di iPad mini sekarang. Ya gimana ya, sebenarnya memang gue butuh banget sama iPad mini ini, dan akhirnya di tahun ini ada lagi nih si generasi 6-nya. So, apa sih yang baru? Ya, kalau misalkan kita lihat lagi ya dari beberapa pembahasannya dari si Apple sendiri tentang si iPad mini, dia ini memang dari desain lagi, dari desain yang sekarang itu udah mengikuti iPad punya, iPad Pro-nya yang udah flat design di bagian sampingnya. So, ini bener-bener kayak fresh banget lah ya. Kalian bisa lihat dari kotaknya, ya sekarang tipe-tipenya udah iPad baru banget ya, full iPad dengan tulisan mini di samping, dan belakang seperti biasa ada penjelasannya. Jadi langsung aja kita buka sebentar. Gue agak norak sih, memang gue belum pernah punya iPad atau apapun, cuman seenggaknya gue udah pernah nyobain lah. Si Arin punya iPad Pro di 2020 punya ya, gue cobain punya abang gue iPad mini, dan ini iPad mini yang baru, jadi kayaknya gue cukup familiar dan tinggal experience aja apa sih yang berbeda. Anyway, yang gue pegang kali ini adalah versi 64 GB nya yang WiFi punya, jadi benar very basic banget. Sorry, ini ada notifikasi. Ini very basic banget ya, jadi untuk pilihannya pun juga banyak banget, dari yang 256, ada yang WiFi, ada yang 5G LTE. Ya kalian bisa beli aja sesuai dengan kebutuhan kalian dan juga budget kalian. Cuman untuk yang saat ini, untuk pre-order saat ini tuh kalau gue lihat dari cek tokonya si Wah Gadget di Tokopedia itu cuma di harga 9,5. Sebenarnya nggak cuma sih, kayak gue lihat tuh harganya cukup tinggi ya. Cuman buat kalian yang early adapter, early buyer gitu ya, gue rasa ini bener-bener worth it banget ya. Karena untuk iPad mini sendiri, itu fungsinya bener-bener beda banget dari iPad Pro biasa atau nggak iPad Air juga gitu, udah beda banget fungsinya. Karena buat gue ya, gue memiliki sudut pandang berbeda ketika menggunakan si iPad mini ini, yang mungkin kita bahas nanti. Oke, kita buka aja langsung. Ini dia iPad mininya. So ini, enak banget sih gripnya, dari sini pun udah enak banget. Dan kita buka. So inilah iPad mini. Ya, iPad mini generasi 6 flat design, bener-bener sleek banget ya. Gue bisa lihat ini kayak mirip banget iPad Pro dengan warna space gray-nya dia. Mungkin kayak gue bakalan setup dulu karena gue nggak mau banyak ngomong juga. Oke, it's booting up. Ini atasnya juga udah berbeda ya. Yang biasanya untuk volume rockernya dia ada samping, sekarang ada di bagian atas. Mungkin karena penempatan si Apple Pencil di samping gitu ya. Kalau di iPad biasa sama iPad Pro kan bisa ada volume rockernya. Nah, tapi kayaknya di sini kayak nggak bisa gitu. Jadinya mereka pindahin ke atas bersamaan dengan Touch ID-nya dia. Oke, ini udah nyala. Mungkin gue bakal setting up dulu. Oke, ini udah gue setting ya. Di sini udah gue setting masuk ke ya home screen-nya. Ini natural iPad banget ya, bener-bener iPad OS 15 Insight gitu ya, udah update. Paling di sini ada update 15.01. Cuman kayak ntar aja ya. So, ini dia iPad mini 6 ya, generasi 6. Nah, gue nggak tahu sih ini gue bilang apa, ini memang pertama kali juga gue
menggunakan iPad mini lagi sekian waktu yang lama. Bahkan nggak pernah gitu, gue cuma nyobain doang, dan ini gue megang bener-bener nyobain langsung gitu ya. Oke, untuk bentuknya sendiri bener-bener enak banget ya, fit di tangan gue, bener-bener nggak berat, dan di genggaman pun juga enak, bisa pakai tangan setangan juga, lu pakai ketik-ketik gini bisa, dan lu juga katanya sih bisa masuk kantong, cuman sayangnya gue nggak pakai celana panjang yang proper juga, ini gue pakai celana pendek, jadi ya udah, ntar kita sambil testing aja. Dan ini adalah iPad mini 6 ya, kalau kita bicara dari desainnya sendiri, ini memiliki ukuran 8,3 inci ya, cukup proper lah buat gue untuk ukuran mini, nggak terlalu kecil dan nggak terlalu besar, pas untuk di mini, karena memang dari ukurannya pun yang sebelumnya kurang lebih sama, dengan dimensi bodinya itu kurang lebih sama ya. Jadi memang di desain udah kurang lebih nggak ada perubahan dari generasi yang lama, cuman sekarang dibikin lebih modern aja, yaitu flat design yang pakai samping-samping ini, yang mana itu gue suka banget, dengan warnanya pun juga bener-bener matching banget ya, bener-bener premium juga, walaupun terlihat mini dan harganya pun terbilang affordable ya untuk iPad gitu. Cuman ya ini masih di kasta yang cukup ini ya, premium. Di sini gue juga udah menggunakan Apple Pencil ya. Ini generasi 2, ini masih kompatibel ya. Dan ini tinggal plug-in aja, tinggal magnet pencet ini udah connect, dan ini gue bisa pakai juga nih. Ya, sebenarnya gue bukan fan pengguna pensil, cuman karena si Erwin punya, gue pinjem aja, dan ini langsung berguna juga tanpa ribet gitu ya. Dan untuk si bagian atasnya sini juga kalian bisa lihat ada semacam speakernya ya, karena dia stereo punya. Di atas bawahnya ada speaker, di bagian sini ada touch ininya untuk powernya, tapi ini udah ada touch ID-nya. Jadi kita tinggal setting untuk fingerprint kita di sini, dan ini adalah phone brokernya. Sampingnya benar-benar polos banget, nggak kayak iPad pada umumnya yang biasanya ada. Ini di sini dipindahin ke atas semua, dan di bagian bawahnya sini, di bagian sini ada speaker ya, sama juga si port chargingnya. Dia menggunakan port Type-C, karena untuk port Type-C nya sekarang udah belum berguna banget. Kita bisa copy paste file dari aksesoris kita, mungkin kayak kamera gitu, kita bisa pindah langsung, itu kayaknya seamless punya. Cuman kita belum coba ya, ini benar-benar pertama kali coba. Oke, untuk bagian belakang kamera ya udah standar aja, cuma ada satu. Dia ini memiliki ukuran di 12 megapiksel wide kamera, memiliki aperture di 1,8. Dia bisa ngezoom juga, cuman ya standar iPad aja lah kualitasnya. Kalian bisa lihat juga nih. Kalau gue foto di sini, ya, ini ada cimeng, dan juga ini mode standar. Mungkin gue miring gini. Kalian bisa lihat aja tuh kualitasnya seperti apa. Ya setidaknya bisa foto lah ya. Itu gue nggak expect tinggi juga dari sebuah iPad. Cuma sih dia bagus. Kalau misalnya kamera depan, dia juga memiliki kamera yang wide angle. Gue lupa dia memiliki ini berapa, di megapiksel berapa, cuman kalau kita lihat sendiri, ini belum luas banget ya, lu bisa lihat kamera sini. Oke, sekarang si iPad mini ini pun juga udah menggunakan si A15 Bionic chipnya, SoC terbaru juga untuk si iPad mini, dengan memiliki CPU Core i6 dan juga grafiknya D5 ya. Gue juga nggak terlalu memikirkan dah apa sih isinya dari si CPU itu, cuman kalau udah pakai A15 atau nggak terbarunya dari Apple, gue yakin ini bagus gitu. Oke, udah selanjutnya di bagian layarnya di sini kan tadi 8,3 inci ya. Dia juga masih ada True Tone-nya. Dan untuk keterangannya sih gue nggak terlalu wah ya ketika pas dia nol. Dia cuma di berapa nits doang. Ya di sini cukup terang. Cuman kabarnya kalau kata orang-orang pun ini kalau buat di tempat outdoor itu masih belum terlalu terang lah. Masih cukup standar ya. Kalian bisa lihat di sini aja. Ini udah paling tertinggi seperti ini gitu, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu terang-terang banget. Apa aja sih yang ada di dalam kotaknya si iPad mini? Seperti biasa di dalamnya pasti bakal ada buku manual. Dia masih mendapatkan ya pala charging, cuman di sini pakai charging yang gepeng, yang charging pala 3. Ini gue belum buka, ntar aja dulu. Dan dia juga mendapatkan kabel charging C2C. Jadi sekarang udah ini ya, udah universal, kalian bisa pakai charging yang lainnya pun, charging aksesoris yang lainnya yang Type-C punya, ini bisa banget. Cuman yang ini memiliki daya casnya itu di berapa nih, coba gue buka dulu ya. Di 9 volt 2 ampere, jadi kurang lebih 18 watt ya. Ini cukup fast charging untuk setaranya iPad. Ya kita nggak tahu sih, kalau misalkan kita bisa beli yang lebih tinggi apakah bisa daya lebih cepat lagi. Mungkin kita bakal tes nanti. Cuma untuk saat ini yaudah, kalian bakal dapat 3 poin tambahan itu, si buku manual, charger, sama si ininya nih, kabel chargernya. Kalau kita menggunakan si iPad ini dalam mode landscape, yang gue sebelin itu dia nomor touchpad itu full, jadi mesti kalau nggak seperti ini ya kita mesti dibikin semacam yang floating punya, which is pakai satu jari punya gitu ya. Di sini kayak udah nutupin banget website itu seperti apa gitu kalau gue lihat. Ya, ini udah sisa seperti ini. Kalau misalnya kita full screen pun, kalau kita mau dibikin full, ya tetap aja
kayak udah wow gitu, bener-bener nyusahin banget nih. Oke, gue nggak bisa lihat apa-apa. Ini mungkin perlu dioptimis lagi untuk di iPad mini. Cuma untuk saat ini, ya gue agak sedikit ini ya, cukup mix feeling. Bagus memang ada iPad mini generasi 6. Cuman dengan dia cuma sekedar mengecilkannya doang gitu ya, mengecilkan size-nya dari yang iPad Pro, iPad Air punya ke versi mininya ini di 8,3 inci tanpa ada optimisasi, kayaknya gue agak ya harus menunggu lah. Harusnya ini bisa lebih optimal lagi. Apalagi di bagian widget sendiri yang cukup heboh ya. Kalau gue lihat di berita-berita dan juga reviewer di iPad mini ini, dia memiliki widget yang super kecil banget, bahkan lebih kecil daripada ukuran di iPhone punya. Jadi ini kecil banget ya dibanding yang lainnya tuh. Untuk tanggalnya seperti ini tuh, dan widget-widget seperti ini, cuaca nih bener-bener kurang banget gitu. So ya, mungkin ini dulu sih kalau untuk unboxing impresi awal. Buat gua ini keren, cuman masih belum optimal. Gua masih belum tahu apa aja yang masih bisa di dig down dari si iPad mini 6 ini, 6th generation. Cuman gue masih banyak rencana untuk penggunaannya seperti apa. Mungkin kayak gue bakal menggunakannya di seharian gue bakal cobain masukin ke workflow gue. Mungkin kalau misalnya jadi second mesin kerja gue, jadi pengganti laptop gue untuk mobilitas, kayaknya gue bakalan coba apakah ini bisa berguna atau tidak. Soalnya kalau misalnya gue lihat si Erwin langsung menggunakan iPad Pro, dia itu benar-benar kebantu banget penggunaannya. Tapi apakah jika iPad itu dikecilkan dan gue bisa bawa-bawa sehari-hari dan itu lebih gampang, itu bisa membantu gue, ya gue belum tahu. Cuman harusnya sih sepertinya bisa. So, dengan harga 9,5 juta yang kalau misalkan kalian benar-benar early adopter ya, early bayar banget untuk iPad mini ini, gue rasa ini masih worth banget buat dibeli. Karena yang pertama untuk generasi lama itu benar-benar udah gak ada banget. Mungkin saingannya saat ini dengan iPad mini paling iPad Air punya, atau enggak iPad-nya aja gitu yang harganya lebih murah dan ukuran lebih besar. Jadi ya mungkin itu aja yang bisa jadi pilihan berat kalian. Jadi kalau misalkan kalau kalian masih ngebandingin gitu, ukuran itu masih lebih tinggi daripada harga, ya gue rasa ini bukan buat kalian. Cuman kalau misalkan kalian memang butuh banget untuk ukuran yang simple, ukuran gampang buat mobilitas, nggak berat dan nggak ngabisin tempat, gue rasa ini bakal jadi pilihan menarik. Gimana menurut kalian dengan iPad mini ini? Apakah kalian tertarik ataupun kalian memang udah ngincer iPad mini dari waktu lama? Ya mungkin aja kalian bisa beli, langsung aja cek link di bawah karena di situ gue udah kasih link pembeliannya. Dan mungkin di sini gue bakal sharing juga ke Erwin gimana penggunaannya di workflow-nya dia untuk penggunaan kamera. Dan mungkin kalau misalnya kalian tertarik buat gue review, silahkan komen aja di bawah. Mungkin nanti gue bakal bikin video reviewnya juga. So, thank you buat kalian udah nonton dan udah dengerin opini gue. Sorry juga kalau misalnya banyak salah-salah kata juga. Ini bener-bener langsung datang, langsung syuting. Bener-bener pertama kali juga gue unboxing seperti ini. Jadi mohon maaf kalau misalnya banyak salah kata. Oke? Subscribe channel Nyantai kalau kalian belum, like videonya kalau kalian suka, dan aktifin notifikasi all untuk mendapatkan informasi terbaru dari kita. Jangan lupa juga untuk follow Instagram Nyantai kalau kalian penasaran konten hariannya dari kita, dan jangan lupa juga untuk join Discord kita karena di sana udah banyak teman-teman Nyantai yang udah sering ngobrol juga di sana buat ngobrolin tentang informasi yang produktif juga. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja lakukan semuanya dan sampai jumpa di video Nyantai selanjutnya. Bye bye.